mereka ini benar-benar sudah melanggar hukum tapi tidak merasa bersalah seperti itu loh. Kesimpulannya, revisi undang-undang penyiaran ini syarat dengan upaya pengebirian jurnalis, media, bahkan konten kreator dalam berkarya. Aturan-aturan yang sudah reformis dan demokratis semenjak tahun 1999 pasca reformasi 98 tampaknya sekali lagi mau dikembalikan ke era sebelumnya. Bahkan beberapa pengamat mengatakan lebih Orba daripada Orba. Baru-baru ini ramai soal revisi Undang-Undang Penyiaran. Diduga ada diselundupkannya UU ITE nomor 1 tahun 2024, revisi dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dan nomor 19 tahun 2016 di dalam rancangan Undang-Undang Penyiaran ini. Maka sekarang yang akan dibongkar adalah tujuan lain dari rancangan undang-undang yang akan menyasar dunia sosial media, khususnya terkait maraknya tayangan-tayangan YouTube dan TikTok dan sebagainya pada akhir-akhir minggu ini. Sebagaimana diketahui, jumlah YouTuber dan TikToker di Indonesia memang meningkat drastis dalam kurun waktu yang relatif singkat lah. Dari jumlah penduduk sebanyak 278 juta ini, pengguna YouTube mencapai 139 juta di akhir tahun 2023. Ini membuat kita menjadi negara keempat dengan pengguna YouTube terbanyak di seluruh dunia. Sementara pengguna TikTok sendiri ini mencapai 126 juta pengguna lah pada Januari 2024. Angka tersebut meningkat 19% dibanding dengan 3 bulan sebelumnya, yakni sebanyak 106 juta jiwa pengguna. Inilah yang rupanya menarik bagi rezim ini untuk ikut cawe-cawe mengatur pengguna YouTube dan juga TikTok yang jumlahnya sangat fantastis lah, sehingga dalam revisi Undang-Undang Penyiaran salah satu poinnya terkait penyelenggaraan platform digital penyiaran, dengan kata lain konten kreator yang memiliki atau menjalankan akun media sosial seperti YouTube dan juga TikTok juga masuk dalam ranah undang-undang penyiaran seperti itu. Dr. KRMT Roy Suryo juga pernah menulis soal UGC atau User Generated Content yang akan diatur juga dalam rancangan undang-undang penyiaran. Namun mungkin belum banyak yang ngeh gitu loh bahwa pengaturan UGC tersebut adalah termasuk dalam konten yang didistribusikan melalui platform digital YouTube dan juga seperti TikTok seperti itu. Intinya, dua platform ini akan menjadi bagian langsung yang terkena dampak dari revisi Undang-Undang Penyiaran, karena dianggap tidak jauh beda dengan media penyiaran lain yang sudah umum seperti televisi dan juga radio yang selama ini marak lah. Tentu ini menjadi lucu sekaligus sangat problematis ketika konten yang didistribusikan melalui platform UGC itu dipersamakan dengan konten siaran TV dan atau radio yang sudah lama ada sekarang seperti itu. Sebab konten siaran dihasilkan oleh lembaga penyiaran itu sendiri atau juga bisa oleh PH atau production house atau rumah produksi lah. Sedangkan konten yang didistribusikan melalui platform UGC adalah konten hasil produk perseorangan seperti itu atau konten kreator dan kemudian didistribusikan melalui platform UGC loh. Meski banyak juga yang sekarang ini dibaliknya adalah orang-orang yang berpengalaman dalam dunia broadcasting seperti ex awak media seperti itu atau nyambi kerja di samping tugas kantornya seperti itu loh. Jadi ya jelas ini YouTuber dan juga TikToker dianggap setara dengan lembaga-lembaga penyiaran atau minimal PH penyiaran seperti itu, yang memeriksakan semua kontennya, yang memeriksakan semua tayangannya itu tidak lebih dari KPI seperti itu, di bawah naungan KPI seperti itu. Mereka harus memverifikasi, mereka harus melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada KPI seperti itu. Ya tentu ini sangat-sangat
sangat-sangat jauh di luar konteksnya, ya seperti itu loh. Kreativitasnya akan tergerus, informasi-informasi yang diberikan akan tidak sesuai dengan konteksnya. Yang selama ini demokrasi juga menurun, namun mau aturan dan hukum untuk UGC di YouTube dan juga TikTok tersebut diterapkan sesudahnya dengan UU ITE sebagaimana yang sudah berjalan baik selama ini, atau mau coba diterapkan sebelumnya dengan rancangan undang-undang penyiaran. Tampaknya bukan di situ masalahnya, sebab Indonesia sendiri memang saat ini sedang dirusak oleh perilaku oknum-oknum dari rezim ini yang sudah sedemikian bobroknya lah menabrak aturan yang sudah ada. Apabila kita ini menyetir ucapan yang sempat disampaikan oleh tokoh pers, media, perfilman, almarhum Prof. Salim Said yang baru saja wafat pada 18 Mei kemarin, pernah saat bulan April 2019 lalu beliau berujar bahwasanya kenapa negara lain maju karena ada yang mereka takuti, sedangkan di Indonesia sendiri ini nih Tuhan saja pun tidak ditakuti, seperti itu. Sebuah statement yang benar-benar menohok, mengingat saat ini jangankan soal etika seperti itu, jelas-jelas sudah berkali-kali melanggar hukum lah. Mereka ini benar-benar sudah melanggar hukum tapi tidak merasa bersalah, seperti itu loh. Kesimpulannya, revisi undang-undang penyiaran ini syarat dengan upaya pengebirian jurnalis, media, bahkan konten kreator dalam berkarya. Aturan-aturan yang sudah reformis dan demokratis semenjak tahun 1999 pasca reformasi 98 tampaknya sekali lagi mau dikembalikan ke era sebelumnya. Bahkan beberapa pengamat mengatakan lebih Orba daripada Orba, alias Orba yang berkepanjangan, seperti itu. Orbar. Sayang sekali ini mengetuk hati kita yang waras, mengetuk hati para masyarakat yang benar-benar ingin demokrasi kita ini terjaga. Ya jangan abai lah dengan kondisi yang sekarang terjadi, sebab jelas mimpi ini tentu mimpi buruk bagi kita, mimpi buruk bagi masyarakat kita, mimpi buruk bagi para jurnalis, mimpi buruk bagi para konten kreator yang kreativitasnya tentu bisa jadi akan tergerus, bisa jadi akan terkebiri, seperti itu. Jadi ya kita tentu akan memantau terus bagaimana kelanjutan revisi undang-undang penyiaran ini.